Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nur Aini. Di sini saya menyampaikan presentasi saya yang berjudul Budi Utomo, Peralihan Kekuasaan dari Kelompok Muda ke Kelompok Tua. Budi Utomo adalah suatu organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo dengan siswa Stafia yang bernama Gunawan Mangunkusumo serta Suraji pada 20 Mei 1908. Organisasi ini diperkasai oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Organisasi Budi Utomo menjadi awal dari suatu gerakan yang memiliki tujuan dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Walaupun pada waktu itu organisasi tersebut awalnya hanya bertujuan untuk kelompok berpendidikan di Jawa, organisasi Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei yang kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Pada hari Minggu 20 Mei 1908 pada pukul 9 pagi bertempatan di salah satu ruang belajar di Stafia, Sutomo menjelaskan gagasan. Dia menyatakan bahwa hari depan bangsa dan tanah air ada di tangan mereka. Maka lahirlah Budi Utomo. Namun para pemuda juga menyadari bahwa tugas mereka sebagai mahasiswa kedokteran masih banyak. Di samping harus berorganisasi, oleh karena itu mereka berpendapat bahwa kaum tua yang harus memimpin Budi Utomo, sedangkan para pemuda sendiri akan menjadi motor yang akan menggerakkan organisasi itu. 10 tahun pertama Budi Utomo mengalami beberapa kali pergantian pemimpin organisasi. Kebanyakan para pemimpin berasal dari kalangan priai atau para bangsawan dari kalangan keraton, seperti Raden Adipati Tirtokusumo, mantan Bupati Karanganyar, dan Pangeran Arya Notodirjo dari Keraton Pakualam. Budi Utomo mengalami fase perkembangan penting saat kepemimpinan Pangeran Notodirjo. Saat itu Douwe Zwicker, seorang Indo-Belanda yang sangat pro perjuangan bangsa Indonesia, berkat pengaruh nyala pengertian mengenai tanah air Indonesia bisa diterima oleh masuk ke dalam pemahaman orang Jawa. Maka muncullah Indospartis yang sudah lama dipersiapkan oleh Douwe Zwicker. Melalui aksi persnya, perkumpulan ini bersifat politik dan terbuka bagi semua orang Indonesia tanpa terkecuali. Pada tanggal 3 sampai 5 Oktober 1908, Budi Utomo menyelenggarakan kongresnya yang pertama di kota Yogyakarta. Budi Utomo telah memiliki 7 cabang di beberapa kota, yakni Batavia, Bogor, Bandung, Magelang, Jakarta, Surabaya, dan Ponorogo. Pada kongres di Yogyakarta ini diangkatlah Raden Adipati Tirtokusumo atau mantan Bupati Karanganyar sebagai Presiden Budi Utomo yang pertama. Semenjak dipimpin oleh Raden Adipati Tirtokusumo, banyak anggota baru Budi Utomo yang bergabung dari kalangan bangsawan dan pejabat kolonial, sehingga banyak anggota muda yang memilih untuk menyingkir. Berikut ini merupakan hasil dari Kongres Budi Utomo pertama yang diselenggarakan di Yogyakarta. Yang pertama, tidak ada politik dalam organisasi Budi Utomo. Yang kedua, target kegiatan Budi Utomo hanya digunakan di bidang sosial, budaya, dan pendidikan. Yang ketiga, ruang untuk Budi Utomo limited yang ada di Jawa dan di Madura. Yang keempat, Tirtokusumo dipilih sebagai kepala pusat Budi Utomo. Pada masa itulah muncul Sarekat Islam yang pada awalnya dimaksudkan sebagai suatu perhimpunan bagi para pedagang besar maupun kecil di Solo dengan nama Sarekat Dagang Islam untuk saling memberi bantuan dan dukungan. Setelah beberapa lama, nama itu diubah oleh Teuku Minoto menjadi Sarekat Islam yang bertujuan untuk mempersatukan semua orang Indonesia yang hidupnya tertindas oleh penjajahan, dan keberadaan perkumpulan ini pun ditakuti orang Belanda. Munculnya gerakan yang bersifat politik semacam itu rupanya yang menyebabkan Budi Utomo agak terdesak ke belakang. Kepemimpinan perjuangan orang Indonesia diambil alih oleh Sarekat Islam dan Indospartis. Karena dalam arena politik Budi Utomo memang belum berpengalaman.
Karena gerakan politik di perkumpulan-perkumpulan tersebut, makna nasionalisme makin dimengerti oleh kalangan luas. Itulah sekian PPT dari saya. Kalau ada kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.